Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kembali lagi bersama saya di Kupas Movie. Pada video kali ini, saya akan mengupas dan membahas sebuah film yang berjudul The Stronghold yang dirilis pada tanggal 12 Oktober 2017. Stronghold merupakan film perjuangan dan fantasi yang cukup menyenangkan untuk ditonton. Film ini menceritakan seorang remaja yang melakukan time travel ke tahun 1120 Masehi. Gerhana matahari mengaktifkan portal waktu ajaib, sehingga seorang remaja yang ingin menyaksikan gerhana matahari di gunung tidak sengaja melakukan perjalanan waktu ke 1000 tahun belakang, di mana saat itu masih berbentuk kerajaan. Remaja itu pun membantu kerajaan itu berperang melawan monster golem yang sangat besar. Bagaimana keseruannya? Tidak usah berlama-lama, langsung saja siapkan bantal, ambil selimut, dan langsung rebahan, karena alur akan segera dimulai. Eits, tapi sebelum itu, saya mengingatkan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari Kupas Movie. Film dimulai dengan adegan sebuah mobil yang mengalami kecelakaan dan terjun ke sungai. Tetapi, itu hanyalah mimpi Vidya yang teringat tentang kecelakaan yang dialaminya pada masa kecil. Pagi itu, Vidya akan pergi ke gunung bersama teman-teman sekolahnya untuk berkemah sekaligus menyaksikan gerhana matahari. Namun, Vidya merasa ragu untuk pergi ke gunung karena ia masih trauma dan takut dengan ketinggian. Ibunya memberi semangat kepada Vidya agar menghilangkan rasa takut itu. Vidya pun akhirnya memberanikan diri untuk naik ke gunung dengan membawa sebuah pesawat mainan buatannya sendiri. Di sisi lain, seorang penyihir jahat seperti sedang menunggu kedatangan seseorang. Vidya pun mencoba menerbangkan pesawatnya. Teman-temannya pun kagum melihat pesawat mainan buatannya terbang dengan mulus. Ketika tiba di jembatan gantung, Vidya yang masih trauma akan ketinggian itu pun tidak berani melewatinya. Ia pun memilih kembali dan tidak meneruskan perjalanan, karena semua temannya mengejek dirinya. Tetapi sahabatnya mengejar Vidya dan mencoba menghiburnya. Tak selang lama, gerhana matahari pun tiba. Mereka terkejut karena tanahnya bergetar. Sahabatnya pun terpleset ke jurang. Namun, Vidya tidak bisa menolong karena dia takut dengan ketinggian. Tiba-tiba batu besar di belakangnya membuat lubang dan menarik Vidya ke abad 1120 Masehi. Vidya melihat seseorang berpakaian kuno sedang berlatih untuk melamar kekasihnya. Tetapi, ada beberapa prajurit menyerangnya sampai ia pun terpojok. Vidya kemudian tergelincir dan terjatuh di hadapan mereka. Ketika prajurit mencoba menangkap Vidya, beruntung dia diselamatkan oleh pria yang dia lihat sebelumnya. Prajurit pun mengejar mereka. Ketika sampai di sebuah sungai, pria itu meminta pertolongan supaya dimunculkan jembatan untuk dirinya. Akhirnya mereka lolos dari kejaran prajurit itu. Setelah sampai di desa, warga takut melihat Vidya karena pakaiannya terlihat aneh pada zaman itu. Vidya pun dibawa dan ditahan untuk beberapa waktu. Pada desa prajurit itu, si penyihir menanyakan tentang Vidya, apakah memiliki tanda naga di dirinya. Pemimpin prajurit yang melihat baju Vidya lantas menjawab, benar, dialah orangnya. Vidya membuka ponselnya, tetapi tidak ada jaringan. Kemudian, seorang wanita yang bernama Olenka memberikan sarapan kepada Vidya. Olenka memberitahu bahwa desa ini bernama Rinmif dan ia memberitahukan bahwa saat itu adalah tahun 1120 Masehi. Keesokannya, Vidya ditenggelamkan di sungai, tetapi ia terpental keluar, yang menandakan bahwa Vales, sang sungai hidup, menerima Vidya menjadi warga di desa Ringmif. Mereka kemudian berkenalan.
Pria yang telah menyelamatkan Vidya bernama Olesko. Vidya memberitahukan bahwa ia berasal dari masa depan dengan menunjukkan megafon, dan mereka pun kebingungan. Olesko mengajak Vidya ke rumah Bibi Melanka. Sekaligus, ia ingin melihat Ronska, wanita yang ia sukai. Mereka pun makan bersama, serta bersanda gurau. Pada malamnya, tetua desa menjelaskan bahwa Veles berkata Vidya bisa kembali ketika gerhana matahari terjadi. Tetapi butuh ratusan tahun lamanya. Tetua desa juga memberitahunya bahwa lubang dimensi itu bisa dibuka paksa dengan bantuan orang-orang Majus. Tetapi sangat sulit untuk menemukan mereka. Keesokan paginya, Vidya memotret kegiatan yang ada di desa itu dengan ponselnya. Lalu, ia bertanya kepada Olesko bagaimana cara menemukan orang Majus. Olesko memberitahunya bahwa orang Majus tidak memberitahu sesuatu kecuali sudah lulus tes mereka. Vidya pun meminta Olesko mengajari bertarung supaya bisa lulus dari tes orang Majus. Olesko meminta imbalan megafon Vidya menjadi miliknya. Vidya pun memperbolehkannya. Secara perlahan, Vidya mulai menguasai beberapa teknik, sedangkan Olesko sedikit demi sedikit mempelajari alat-alat modern dari Vidya. Vidya memberitahu bahwa Olesko terkenal di dunia sebagai kesatria dongeng. Pada malam harinya, Olesko mendatangi rumah Rosanka, dan dengan bangganya Olesko memberitahu kepada Rosanka bahwa dirinya merupakan kesatria dongeng di dunia Vidya. Di sisi lain, penyihir menggunakan burung gagak untuk dijadikan mata-mata. Dengan kegunaan peta yang dibuat Oleska, Vidya pun pergi untuk menemukan orang Majus sendirian. Akan tetapi, dia bertemu dengan Olenka yang sedang mencari jamur. Vidya pun menanyakan suatu tempat yang ada di peta itu. Olenka pun menunjukkan jalan ke tempat itu, namun gagak milik penyihir terus memata-matai mereka. Tibalah mereka di sebuah gua yang berada di tebing curam. Tiba-tiba Vidya berhalusinasi dan terdengar sebuah suara. Vidya mulai diuji oleh orang Majus dengan mengungkapkan ketakutan yang dimilikinya. Kemudian Vidya mengungkapkan kejadian kecelakaan bersama keluarganya, dan dari situlah ia takut dengan ketinggian. Kemudian, suara itu menyuruh Vidya untuk menemukan batu perun. Ia pun bergegas mencari batu itu bersama Olenka. Karena Olenka mengetahui wilayah itu, mereka pergi ke desa Bangau. Di sana mencoba mencari arah angin dengan menerbangkan parasut kecil dan terjatuh di danau. Kemudian, Vidya pun menyelam dan berhasil menemukan batu itu. Tetapi, burung gagak yang terus memantau mereka membawa prajurit ke desa Bangau. Desa itu pun terbakar. Seorang pemantau di desa Rimif kemudian memberi kabar dari pasukan pun langsung berangkat ke desa Bangau. Beruntungnya Vidya dan Olenka selamat dari prajurit penyihir itu. Di sisi lain, ketua prajurit marah kepada penyihir karena telah gagal dengan triknya, dan bahkan malah semakin mengurangi pasukannya. Keesokannya di tempat Vidya tersedot, ia menempelkan batu perun itu, tetapi tembok itu tidak terbuka sama sekali. Kemudian mereka pun kembali ke desa. Vidya melihat kakek tua yang sedang membuat sayap pesawat. Vidya pun memberitahu konsep dan teknik pembuatan pesawat. Di tengah pembuatan pesawat, datang seorang prajurit Rimif memberitahu bahwa batu perun tersebut harus disembunyikan. Kemudian mereka pun menyembunyikan di puncak pemantau. Penyihir mengirim sebuah badai ke desa Rimif. Hujan yang turun adalah hujan es. Vidya yang melihat tahanan terlihat kesakitan karena es itu pun langsung menutup kurungan tahanan itu. Pada malam hari, petir menyambar batu perun. Batu itu pun lalu diambil oleh seorang tahanan.
Tahanan itu pergi ke prajurit penyihir. Dan ternyata dia adalah adik dari ketua pasukan itu. Tahanan itu bernama Tugarkan. Ia memiliki kekurangan, diusir oleh saudaranya sendiri. Lalu, Tugarkan pun pergi meninggalkan batu perunnya. Setelah mengetahui batu perun berada di tangan penyihir, mereka menyusun rencana untuk menyelesaikan pesawatnya dan akan menyerang prajurit penyihir di malam hari. Sedangkan penyihir mencoba mengaktifkan kekuatan batu perun, tetapi gagal, karena hanya orang pertama menemukan batu itu yang bisa mengaktifkannya. Keesokan paginya, Olenka bersama kakeknya sedang mencari lumpur di sungai. Tetapi ada prajurit yang datang menangkap Olenka dan kakeknya, tewas ditusuk prajurit itu. Saat itu warga Rimiv sangat sedih karena kehilangan tetua di desa mereka. Dengan rasa kesal, Fitya pergi sendirian ke prajurit penyihir, tetapi ia tertangkap. Penyihir lalu menyuruh Fitya mengaktifkan kekuatan yang ada di batu itu. Tetapi Fitya meminta ranselnya yang berisi banyak petasan. Karena mereka tidak mengetahui petasan, mereka mengira bahwa Fitya sedang membuat ritual sihir. Petasan pun menyala dan prajurit mereka ketakutan. Fitya mencoba kabur tetapi tertangkap kembali oleh prajurit. Fitya pun akhirnya menemukan cara untuk mengaktifkan batu perun itu, yaitu dengan cara bersatu dengan hati yang ia suka, yaitu Olenka. Kemudian ketua prajurit menyuruh Tugarkan membunuh Fitya dan Olenka, sedangkan penyihir telah membangkitkan monster dengan menggunakan batunya. Tugarkan yang akan mengeksekusi Fitya tiba-tiba terlihat bahwa ia pernah ditolong oleh Fitya. Kemudian Tugarkan membantunya untuk kabur. Tugarkan pun akhirnya dibunuh oleh kakaknya sendiri. Keesokan harinya, mereka sudah sampai di desa dan langsung menyusun rencana. Akan tetapi prajurit pemantau memberi isyarat. Ternyata prajurit dan penyihir telah mengepung desa Rimiv dan membawa monster yang bernama Golem yang telah dibangkitkan dengan batu perun. Penyihir mengendalikan monster Golem dengan menggunakan batu itu. Kemudian warga Rimiv menyerang menggunakan batu api, tetapi tidak berpengaruh sama sekali. Bahkan Golem menyerang balik dengan melemparkan batu ke benteng desa Rimiv. Olensko punya sebuah rencana, yaitu membawa monster Golem kepada Veles, sang sungai yang hidup. Dengan keberaniannya, Olensko keluar dari gerbang dan mengarahkan monster Golem ke Veles. Olensko pun berhasil membuat monster Golem jatuh ke sungai bersama dengan Olensko. Golem tertarik ke dasar dan tidak bisa keluar. Para warga pun sangat senang, akan tetapi Rosanka sangat sedih karena Olensko tewas bersama monster Golem itu. Tetapi ia berhasil selamat dan Rosanka pun senang. Tiba-tiba gerhana matahari kembali terjadi. Fitya kemudian pamit kepada Olenka dan ibunya dan langsung menuju ke gerbang dimensi tempat di mana ia dibawa ke zaman kerajaan. Prajurit penyihir pun mulai menyerang pasukan Rimiv dan berhasil menjebol tembok desa. Namun, berkat kerjasama warga desa Rimiv, mereka berhasil menaklukkannya dan prajurit itu pun mundur. Fitya kembali ke desa Rimiv karena ia menduga bahwa gerhana matahari akan membangkitkan Golem kembali. Benar saja, Golem pun bangkit kembali. Lalu Fitya naik ke puncak pemantau dan menerbangkan pesawat buatan mertua desa. Olenka yang berada di menara akan dibunuh oleh Golem. Tetapi Olensko datang untuk menyelamatkannya. Fitya berhasil menjatuhkan penyihir dan monster Golem itu pun berhenti karena tidak ada yang menggerakkan batu itu. Fitya mendapatkan batu itu lalu membuangnya ke Veles. Golem pun akhirnya hancur menjadi abu. Saat Fitya akan dibunuh oleh ketua prajurit, beruntung Olensko datang membantu Fitya. Akhirnya Olensko berhasil mengalahkan ketua prajurit dan jatuh ke jurang.
Gerhana akan menghilang. Olenska bergegas mengantarkan Vitya ke tembok dimensi dan pamit dengan Olenka, wanita yang ia sukai. Lalu Vitya pun masuk ke lubang dan kembali ke dunianya. Di dunianya ternyata sahabatnya masih bertahan di tebing. Teman-teman kemahnya juga melihat hal itu. Beruntung Vitya berhasil menyelamatkan sahabatnya dan menceritakan semua kejadian di balik lubang dimensi itu. Kemudian teman kemahnya bertepuk tangan karena melihat Vitya berhasil menyelamatkan sahabatnya. Setahun kemudian, Vitya kembali ke batu dimensi karena ia sangat rindu dengan Olenka yang berbeda zaman dengannya. Dan film pun selesai. Begitulah alur cerita Stronghold yang dirilis pada tahun 2017. Semoga kalian mengerti dengan alur cerita kali ini. Sampai jumpa di alur film berikutnya.